Halo semuanya, selamat malam. Selamat kembali lagi di podcast One Little Step. Kali ini teman-teman, di podcast kali ini rada-rada beda nih, karena kita bersama dengan teman podcast kita yang lain lagi, dengan topik yang berbeda juga hari ini. Kita kali ini bersama dengan teman podcast kita, Frederick. Halo Fred. Halo semuanya, halo Pak. Happy banget dah bahasanya. Grogi ya? Enggak, lumayan sih. Oke. Jadi teman-teman, kenapa hari ini saya mengundang Frederick di sini? Karena ada something special yang mau saya korek-korek dari anak ini hari ini gitu. Anak orang dipanggil anak ini. Oke. So, ini kayaknya akan relate sama topik kita malam hari ini. Dengan topik kita hari ini adalah startup dan perkembangannya. Wanjay, bahasanya berat banget. Oke, langsung mulai aja ya Fred ya. Gimana Pak? Siap. Nggak usah grogi gitu dong. Udah biasa, udah santai juga kayaknya Fred ngadepin startup kok. Masa sekarang ditanyain deg-degan gitu. Aduh. Siap. Oke. Jadi seperti biasa sih, santai aja pertanyaan awal. Bagi seorang Frederick, startup itu apa sih? Oke. Kita mulai, kalau misalnya by definition itu kan startup adalah perusahaan di bawah 5 tahun. Karena pertanyaannya kan, menurut seorang Frederick gitu. Menurut saya itu startup adalah perusahaan yang dibentuk dari sebuah permasalahan yang ada gitu. Masalah sosial yang ada. Terus ada orang nih yang mendirikan startup untuk kayak, perusahaanku akan hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi startup itu adalah perusahaan yang menyelesaikan sebuah masalah gitu. Memberi solusi. Itu menurut saya. Bukan memberi solusi tanpa apa? Yang logo salah satu tempat itu? Apa ya? Memberi solusi tanpa solusi ya? Ya nggak gitu. Nggak tahu ya. Saya tahu maksudnya. Ya itulah pokoknya itu saya juga lupa kok. Oke. Jadi bagi seorang Frederick itu adalah perusahaan rintisan 5 tahun. Tapi kalau secara yang itu teoritisnya ya. Tapi kalau secara pengertiannya sebuah bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada gitu. Ya. Betul. Oke. Dan ngomong-ngomong nih, kayaknya kan tadi dari definisinya ya, seorang Frederick bisa yang secara teoritis, bahkan secara yang pemikiran dia sendiri. Yang tandanya bahwa seorang Frederick itu amat sangat tertarik nih sama startup. Kok kamu bisa tertarik banget sama dunia startup tuh, kenapa sih, Fred? Wah, pertama awal-awalnya itu, mungkin ini agak panjang nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Mungkin awal-awalnya itu sebenarnya terjebak. Nggak benar-benar awalnya nggak kenal itu apa itu startup, dan bahkan dengar namanya aja belum pernah. Itu 2017, waktu itu saya masih SMK. Nah waktu itu dapat informasi tentang suatu kegiatan yang diadakan di kota saya dari sekolah kan. Nah, iming-imingnya adalah kalau ikut kegiatan itu dapat plus point gitu Pak ceritanya. Jadi kita mau naik kelas dengan tidur nyenyak kan, ya plus point sangat berharga ya. Sekali ikut ya teman-teman, karena kan kewajibannya hanya ikut 1 minggu. Itu kan kegiatannya berkepanjang. Jadi ada satu kegiatan namanya Gerakan 1000 Startup Nasional. Di 2017 pertama kali di Pontianak waktu itu. Waktu itu pada minggu pertama, ramai banget anak sekolah saya ikut. Minggu kedua hilang gitu. Tinggal berapa orang dong. Tapi saya masih ikut karena di minggu pertama itu tertarik, minggu kedua makin menarik gitu. Akhirnya saya bertahan dan lama-kelamaan ini yang namanya startup. Di situ baru yang tahu apa sih sebenarnya startup itu. Dulu taunya ya perusahaan adalah kita buat sesuatu kita jual gitu. Ternyata nggak, ada perusahaan yang beda bentuknya, formatnya berbeda gitu. Nah di situ baru akhirnya pelan-pelan setiap kali di tugas-tugas akhir sekolah itu disuruh bikin semacam bisnis. Nah dari saat itu aja cara pikirnya saya udah lebih ke ini toh yang kita anggap startup pada masa itu bagi saya. Sampai sekarang akhirnya makin berkembang. Jadi sampai sekarang masih ngedalamin dunia startup gitu. Bahasanya berat juga ya ternyata ya. Aduh. Bentar. Berarti kalau kamu ngomong awalnya ini terjebak di situ, berarti asli sama sekali kamu tuh nggak ada kepikiran mau masuk ke dunia-dunia kayak gini. Maksudnya dalam arti mendalami dunia startup kayak gitu. Iya, sama sekali nggak tahu bahkan dulu. Itu pertama kalinya, dulu tuh diperkenalkannya sama sekolah adalah ada sebuah kegiatan seminar. Kita nggak tahu apa yang namanya startup dan sebagainya. Kita ikut, iming-imingnya plus poinnya kita ikut gitu kan.
Loh, datang-datang startup, apa itu namanya startup dan lain-lain. Baru akhirnya di situ dijelasin gitu-gitu. Baru akhirnya kita kayak, saya pribadi kayak, oh ada toh barang ini gitu di dunia gitu. Oh, sampai ngomong ada barang ini ya. Kayaknya berarti benar-benar unik tak baru pertama kali ngerti hal ini. Iya, bahkan dengarnya tuh baru pertama kali tuh pas itu. Oke. Baru kayak, oh, Lo emang dulunya emang seorang Fredrik nih bergelut di bidang apa sih? oh, saya desain grafis, bikin-bikin poster begitu. Bikin-bikin videografis juga gitu? Oh enggak video, cuman poster, logo, gitu-gitu. Oh, oke. Enggak video, gambar 2D lah. Oh, berarti kayak desainer-desainer gitu. Tapi kalau startup kan kalau kamu larinya ke situ berarti lebih ke arah marketing atau desainernya dong. Sedangkan kalau kamu sekarang kan kamu bisa dibilang dalam sebuah kelompok itu seorang CTO. Kan sedikit berbeda, Fred. Kok bisa sih? Oh iya, kalau dilihat dulu kayaknya saya lebih apa istilahnya hipster ya. Saya lebih hipster dulu. Dulu juga waktu awal 2017 itu kan disuruh bikin tim tuh Pak ya, 3 orang. Hustler, hipster, hacker. Ya saya hipster dong pada masa itu. Terus Oke. saya ketika berjalannya waktu di 2017, 2018, 2019 dan akhirnya 2020 lulus. Ketika titik awal saya banting setir itu di 2020. Sebenarnya nggak benar-benar banting setir karena saya sekolahnya adalah jurusan jaringan. Nah, di saat itu saya merasa passion saya adalah desain. Saya bisa kerja desain dari pagi sampai malam gitu. Cuman Oke. ketika di kelas 11 naik ke kelas 12, saya menyadari sesuatu. Ketika libur semester kelas 10 sampai kelas 11, saya menyadari sesuatu. Setiap kali libur tuh saya bukan belajar desain, saya belajar ngoding. Secara tidak sadar gitu. Bukan tidak sadar ya, ketika saya libur tuh saya kayaknya ada sesuatu yang saya ketemukan kayak, ketemu barang ini nih, hal baru nih. Misalnya waktu itu masih belajar misalnya HTML CSS, tiba-tiba pas libur ada yang namanya jQuery, Bootstrap, tertarik nih kita cobain dulu, tahu-tahu habis liburan. Begitu kelas 11 PHP, ketemu Laravel, ini seru nih kita belajar. Tahu-tahu habis libur kelas 11 ke 12, ya udah gitu kan. Nah, pas mau masuk ke kelas 12 baru kayak ngeh gitu. Kayaknya saya tuh saya tuh sok mendeklarasikan diri saya suka desain. Tapi kayaknya panggilannya bukan di situ gitu. Jadi akhirnya saya mikir, oh ya udah deh, saya coba deh fokus di pemrograman. Malah nyantol sampai sekarang. Udah berapa banyak project emang yang udah kamu bikin? Wah, Apakah termasuk project yang dari startup pertama kali kamu ikut 1000 startup itu atau secara yang freelance-nya kamu? Oh, berarti yang komersial. Semuanya deh, semuanya. Ya? Semuanya deh. Semuanya. Di atas 10 sih. Wah. Itu dari kamu usia berapa? 16. Dari usia 16 sampai sekarang ini usia? Sekarang 21. Wah. 5 tahun kamu sampai 10 di atas 10 project udah kamu clear. Iya, tapi kan dari project kecil, ada yang project kecil, ada yang project gede gitu. Oh. Nggak gede-gede amat, tapi bagi saya lumayan gitu. Tapi mungkin bagi orang-orang yang udah expert itu mah nggak ada apa-apanya. Iya, tapi kan bagi kita yang lihat kan orang-orang awam kan mesti kayak, wah, gila nih 5 tahun pencapaian bisa ngerjain macem-macem nih. Pengalamannya berarti udah high quality, udah beda nih. Puji Tuhan, berkat. Terus itu, yang kalau aplikasinya kan yang 10. Kalau yang secara kamu ikut dari 1000 startup, ada berapa yang sudah kamu jalani saat itu? Oh, kalau dari 1000 startupnya itu satu aja, Pak. Karena kan waktu itu satu kali 1000 startup, idenya satu dijalanin terus-menerus. Oh, oke. Berarti kayak satu ide yang sama, kemudian dikembangin gitu doang? Iya, cuman waktu itu nggak sampai berhasil dikembangin. Karena pada 2017, itu kayaknya pertama dan mungkin terakhir kali juga dari 1000 startup nasionalnya ada sedikit crash di dalamnya. Jadinya di pertengahan ada yang tahap apa gitu namanya. Pokoknya sebelum prototyping itu kita diliburkan karena Lebaran mau bulan suci Ramadan, jadi diliburin dulu. Setelah diliburin ternyata dari gerakannya dari 1000 startup nasionalnya lagi stop nih. Nah, stopnya berhenti kayak hampir setahun gitu baru berjalan lagi ketika saya udah kelas 12. Jadi sebenarnya project itu tuh berhenti gitu. Oke, I see. Kemudian
Itu kan kalau dari segi projectnya yang dari startupnya. Tapi kalau secara yang kamu sudah jalanin, yang mengena sampai sekarang di kamu tuh ada berapa project? Yang menurut saya berhubungan sama startup gitu ya. Heeh. Oke, itu ada sebentar. Ya, kalau disebut startup satu, itu berarti di 2017. Terus 2018 itu tugas akhir sekolah itu berhubungan sama startup. Tapi waktu itu kita belum dikasih tahu yang namanya benar-benar startup gitu loh. Kita baru dikasih tahu, oh kamu mengetahui di sekitarmu ada masalah apa, kamu buat aplikasinya. Karena basically sekolah itu adalah sekolah teknik kan. Jadi lebih ke bikin aplikasi dibanding sama kayak kamu tahu masalahnya, analisa proses bisnisnya nggak kayak situ kita. Kita benar-benar tahu masalah apa, bikin produknya gitu. Nah, jadi di kelas 11 itu ada satu, tadi kelas 10 ada satu, kelas 12 itu ada satu, terus ketika masuk kuliah ini ada 1, 2, jadi ada 5 lah. Oh, yang benar-benar udah relate sama startup tuh ada 5 ya? Ada 5. Dan sebenarnya baru-baru ini ada satu lagi, cuman aku nggak sebut itu startup sih, itu lebih ke ide bisnis lah. Oke. Banyak juga ya ide bisnisnya. Padahal dulu kamu dari basic yang hobi ngedesain, terus tiba-tiba hobi belajar coding, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, sekarang ide bisnis itu perjalanannya cukup panjang ya, Fred ya? Mungkin ya itu juga yang mungkin membuat saya sedikit berpikir kayak ketika mungkin seseorang itu disuruh masuk ke jurusan yang dia agak suka dan kita tidak bisa lihat potensinya karena dia nggak suka kan. Tapi ketika dia malah... Emang dulu kamu punya keinginan ke mana? Sorry nge-cut ya. Emang kamu dulu punya passionnya kemana? Oh, saya dulu ngerasa saya akan menjadi pembuat komik. Jadi wow, kocak sekali. Oke. Ya, dulu saya pernah ikut-ikut teman. Jadi teman-teman saya tuh ada yang bikin komik di webtoon. Jadi waktu itu saya ikut gambar, nggak gabung ke dalam timnya. Jadi mereka gambar bareng buat webtoonnya. Saya ada di situ, tapi saya nggak ikut gambar itunya. Maksudnya nggak ikut project mereka. Saya cuma temenin gambar. Saat itu saya kayaknya bagus nih bikin komik gitu. Sebenarnya sejujurnya dari SD saya suka menggambar gitu. Makanya berarti sebenarnya malah lebih cocoknya kamu masuknya ke dunia desain ya, harusnya dari dulu ya? Ketika itu saya merasa iya. Oke. Terus pertanyaan saya sekarang gini, kenapa kamu jadi pengen belajar yang pemrograman daripada yang desain? Dalam arti, kamu tuh kan arahnya awalnya tuh kalau kamu ceritakan kamu passionnya ke sana nih. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu beralih passion ke pemrograman. Apa yang membuatmu sampai bisa beralih kayak gitu? Apakah ada tuntutan atau tiba-tiba kayak kamu penasaran pengen memecahkan masalah ini, atau memang tipemu tuh orang yang hobi belajar macam-macam atau gimana? Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya saya dari dulu memframing diri saya suka desain. Saya belajar desain, saya juga siap gitu, saya desain bisa dari pagi sampai malam gitu. Okay. Cuman saya menyadari sesuatu seperti yang saya bilang, ketika libur saya malah belajarnya ngoding terus. Nah, itu. Nah, ini lucunya, saya tuh menyadari sesuatu. Jadi ketika saya kelas 3 SD, abang saya itu kakak saya yang cowok itu udah SMK. Dia punya laptop gitu lah. Saya pernah pinjam laptopnya ketika orang lain pinjam laptop buat main game. Saya main ini, Pak. Kalau Bapak tahu, ada aplikasi Scratch namanya. Itu kayak kucing warna oranye. Oh, iya, ngerti. Ya, kayak kita bisa susun-susun diagram-diagram yang nanti dia bisa bergerak kayak codingan gitu. Kayak diagram-diagramnya itu kayak codingan. Misalnya, jika apa, nanti kucingnya ngapain. Nah, saya tuh main itu gitu, kelas 3 SD gitu. Nah, kelas 3 SD main Scratch. Oke. Saya main Scratch gitu. Saya main Scratch dan ya waktu itu saya nggak ngerasa itu ngoding dan sebagainya gitu kan, karena menurut saya itu cuma mainan, bagi saya itu lucu gitu kan, mainan. Jadi pas ketika saya SMK dan udah mau kelas 12 saya menjadi sesuatu kayak saya tuh kayaknya nggak ngerasa saya punya bakat di desain. Jadi saya tuh merasa saya tuh prinsip saya begini, Pak, saya percaya hasil itu tidak akan mengkhianati kerja keras. Wah. Tapi ada satu ketika saya menyadari sesuatu. Saya berjuang mati-matian belajar desain. Tapi saya tidak ngerti sebenarnya desainnya itu minta apa dan apa gitu. Menurut saya desainnya bagus, tapi saya membuatnya tidak sesuai tema dan sebagainya.
Oh, pernah. Hasil desain saya apa? Pernah dapat proyek desain terus kamu bikin Ya. sesuai dengan minatmu atau gimana? Saya pernah ikut lomba desain. Puji Tuhan waktu itu dipilih 15 besar masuk final. 6 dari 15 itu sekolah saya. Oh. Puji Tuhan. Berangkat ke Jakarta. Waktu itu Kelas berapa itu? kelas 11. Oke, terus? Waktu itu di antara 6 orang itu, saya dan satu teman saya itu yang dari kelas 10 pagi setiap pulang sekolah itu ke kantor guru buat belajar desain bareng satu guru pembimbing. Jadi kami berdua tuh emang belajar banget tuh teori-teorinya segala. Ketika kelas 11, 4 orang ini dia muncul untuk ikut lomba gitu kan. Cuma ikut lomba, mereka nggak pernah latihan. Mereka juga pas lagi persiapan lomba, kami berdua udah persiapan belajar teori-teori desain, mereka belajarnya tools. Jadi kita kayak udah bisa pakai tools, mereka baru belajar tools gitu. Tapi yang terjadi adalah dari kami berenam yang juara cuma satu. Itu teman saya, juara satu. Dan bukan saya gitu. Di saat itu saya merasa saya kerja keras ini udah mau 2 tahun gitu. Saya kalah sama orang yang baru belajar di minggu ini gitu. Tapi saya akui ya emang desain saya kalah gitu. Saya tuh punya permasalahan kayak memilih font, memilih warna. Saya nggak ngerti kata orang ini nggak bisa dipaduin, ini bisa dipaduin, atau font ini nggak cocok. Menurut saya itu oke-oke aja, tapi bagi orang lain itu jelek gitu. Dan teman saya ini dia sangat mahir di dalam bidang-bidang seperti itu. Okay. Dan ketika lombanya dikasih tema, menurut saya waktu itu saya denial. Ketika saya kalah, saya nggak menerima hasilnya, kayak kok saya bisa kalah gitu. Lama-kelamaan saya memperhatikan apa kerjaan saya waktu di final itu. Saya menyadari sesuatu, apa yang saya buat tidak sesuai yang diminta sama itu. Saya ngerasa kayaknya saya itu nggak cocok di sini karena saya tuh nggak bisa menerima hasil yang nggak ada patokannya gitu. Maksudnya gini, desain itu sedikit subjektif gitu. Misalnya bagi juri A bagus, bagi juri B belum tentu bagus gitu. Itu sesuatu yang sedikit subjektif, dan saya ngerasa saya nggak bisa menerima sesuatu yang nggak subjektif gitu karena saya nggak mau kerja keras saya sia-sia pada masa itu. Oke. Akhirnya waktu itu sempat patah hati kayak lama banget. Pas itu kan kelas 11. Makanya sempat di masa-masa patah hati itu saya lari ngoding gitu. Jadi secara saya biar kayak udah nggak usah mikirin itu, daripada saya belajar desain lagi, saya belajar coding deh. Lama-kelamaan kayak kok nyaman gitu. Bentar, aneh ya. Orang patah hati larinya ke coding. Gimana ceritanya itu? Apakah karena memang dasarmu yang kamu ketika kelas 3 SD tadi yang main game itu, atau kayak mana? Karena gini loh, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba, sakit hati nih gue, ngoding kayak gitu. Itu kayak alasan yang, gitu. Terdengar aneh ya. Rada-rada lucu gitu loh. Karena saya sejujurnya saya nggak menemukan pelariannya gitu. Ketika SMK itu nggak ada hobi main game atau apa gitu. Nah itu dia masalahnya. Saya nggak suka main game. Saya main game itu kalau misalnya lagi pengen main nih 1 minggu main terus, habis itu udah delete gamenya, entah kapan lagi main lagi. Itu paling gitu. Makanya saya nggak ketemu pelariannya gitu. Dulu itu pelarian saya desain. Tapi ceritanya lagi patah hati sama ini nih. Lucu juga ya ternyata ya. Bukan aneh, kalau menurut saya lucu gitu loh. Orangnya tuh gak ada angin, gak ada hujan, oke lah, patah hati sama desain. Biasanya orang ninggal kayak kemana, kayak healing lah, orang bahasa sekarang ngomongnya kayak gitu. Atau mungkin main game lah, atau gimana. Ini ngoding, ya gak salah sih, cuman jadi kayak alasannya dibalik itu loh, sampai sekarang tuh yang lucu aja gitu loh. Nah, mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa saya bisa nggak nyadar ketika saya libur saya belajar coding. Karena ketika saya kerjainnya saya rasa itu saya belajar gitu. Saya nggak ngerasa itu saya belajar mungkin. Oke. Itu mungkin saya ngerasa ya saya nyaman dengan itu aja. Oke, saya mau tanya. Ini saya jadi penasaran ya. Saat kamu pertama kali megang kamu megang coding apa? Web atau apa? Atau mungkin bahasa pemrograman apa gitu? Oke. Jadi kalau di kelas pertama kali saya ngoding itu di SMP kelas 2 itu VBNet. Pada masih zamannya VBNet itu. Saya lupa itu bahasa apa ya? Nggak tahu C atau apa ya. VBNet itu pakai apa ya dulu ya? Nah, itu VBNet. Saya udah lupa juga. Kayak terus? Terus di kelas 9-nya saya belajar
HTML, bikin table-table gitu, call span, row span gitu. Oke. Gitu. Itu yang sakit hati mulai bikin apa? Ya itu tadi, HTML. Maksudnya yang mulai berpaling dari desain. Oh, itu udah kelas 12. Oh, berarti kelas 12 sakit hati, kemudian berpaling ke bahasa pemrograman apa saat itu? PHP. Lebih tepatnya ke framework Laravel. Oh. Jadi waktu itu udah bukan belajar PHP-nya, belajar Laravel-nya. Dengan atas dasar apa itu kamu kok ada tiba-tiba ngide pengen belajar Laravel? Atau kayak ya udah pengen aja nih, apa gimana? Oh enggak, karena waktu itu di kelas 11 itu kita udah disuruh bikin project pakai PHP. Dan saya waktu itu merasa saya mau ningkatin di atasnya gitu. Dan di saat itu di sekolah itu hype-hype-nya tuh pada lagi pakai Laravel karena gini. Jadi kan seperti saya cerita, saya tuh nggak dari kelas 10 suka coding kan. Jadi saya nggak ada ikut pelatihan coding dan sebagainya. Jadi ketika saya naik ke kelas 12, teman-teman saya yang ikut pelatihan coding dari dulu, itu tuh lagi pergi lomba ke nasional. Untuk lomba pemrograman web gitu. Nah di situ mereka menggunakan Laravel dan full CLI waktu itu. Nah jadi saya belajarnya lah. Saya mikir, oh saya harus naik level nih. Saya belajar Laravel gitu. Wah. Gila, atas dasar patah hati, terus atas dasar juga dapat project kayak gitu, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, belajarnya langsung patah hati belajarnya Laravel ya? Ya mungkin karena dulu juga udah ngerti PHP dikit sih, jadi bisa langsung naik ke Laravel. Oh, oke. Oke, lumayan unik ya ternyata latar belakangnya, saya baru tahu loh. Kemudian gini, saya mau tanya, kan kamu pernah cerita juga nih, kalau kamu tadi kan udah ikut dari kelas 10 ya? Atau kelas 11 tadi, ikut yang 1000 startup. Saya lupa ingat. 10. Kelas 10 udah ikut 1000 startup. Berarti di dalam ikut 1000 startup itu, kamu bukan sebagai, kalau sekarang nyebutnya bukan sebagai developernya, tapi kamu masih sebagai desainernya. Iya, betul. Oke. Unik juga ya. Berarti selama ini, ketika apa yang saya bayangkan ke kamu, tertipu dong berarti ya? Oh ini kayak gini sangat kan. Berbeda ya sama yang sekarang sih. Ini beneran bukan ngarang kan ini? Bukan di luar konteks tiba-tiba beralih profesi kan? Wah ini kalau teman-teman saya di SMK tak nonton atau apa pada tahu ini gitu ya. Ya emang dulu dia anaknya kayak gini paling berkegiatan. Oke, menarik juga ya ternyata ya. Terus saat kamu ikut desain yang di 1000 startup itu, kamu ngedesainnya dengan atas dasar apa? Juga atas dasar kamu, oh ya udah saya yang desain, terserah saya, jadinya kayak apa, atau ngikutin aturan dari yang timmu atau gimana? Oh jadi waktu yang 1000 startup itu karena memang juga waktu itu belum jauh tahapnya, baru tahap ke-4 ke-5, pokoknya baru minggu keberapa gitu. Jadi itu sebenarnya tim ini nih belum benar-benar paham sebenarnya apa yang harus dikerjain gitu. Ya kita sebagai kami yang dari tim itu ada 3 orang, 2 itu dari SMK ku dan 1 dari tempat lain gitu. Nah, di mana mayoritasnya adalah SMK ku adalah anak teknik, yang kami bayangin adalah ya seperti kami biasanya buat program gitu. Ya kami desainnya sepengalaman yang kami bikin desain gitu. Enggak, jadi di situ tuh belum ada yang istilahnya, kami belum ngerti yang istilahnya CEO, CTO itu belum ada pada masa itu saya gitu. Jadi taunya, oh ini developer, ini hipster, sama yang ini yang kasih ide-idenya itu. Oke. Berarti hitungannya saat itu kamu juga belum tahu apa-apa, tapi maksudnya arahannya berarti saat itu kan di titik kamu ikut 1000 startup itu, kamu bukan sebagai developer yang untuk bikin aplikasinya kan, tapi lebih ke arah sebagai desainernya. Tapi waktu kelas 10 itu juga udah ikut belajar pemrograman? Oh sudah, dari sekolah itu dari kelas 10 sudah pemrograman. Oke, cuman lebih passionnya di kelas 10-11 tuh passionnya ke desain gitu ya, mulai patah hati, mulai difokusin ke pemrograman di kelas 12. Iya betul. Itu kelas 12 baru dapat project atau sudah seiring berjalannya waktu udah dapat project-project? Nah dari kelas 11 naik ke kelas 12 project pertama saya. Tapi itu gimana ya, mau dibilang project apa bukan ya? Jadi gini, kan mungkin cerita sedikit ya, agak sedikit gitu. Itu untuk kami naik kelas, setiap tahun itu kami harus bikin tugas akhir namanya. Tugas akhir itu aplikasi. Oke. Terus? Dari setiap, waktu itu kelas 11, di kelas saya itu ada berapa ya? 10 kelompok kayaknya. Yang lulus tuh cuman 4. Salah satu kelompok saya. Jadi
kelompok yang lain, ada salah satu dari mereka, jadi 6 kelompok yang lain yang nggak lulus, mereka harus kerjain project, tapi sekarang jadi individu. Yang awalnya mereka kerja kelompok, sekarang harus kerjain individu. Nah, itu harus selesai dalam waktu 3 hari gitu. Buat mereka yang nggak ngikutin pemrograman, mereka nggak ngerti gitu. Jadi waktu itu ada satu teman saya, sekarang juga jadi YouTubers dia itu dia nawarin saya, mau nggak kamu yang kerjain? Saya bayar, waktu itu 50.000 saya masih. Udah, boleh saya kerjain. 3 hari saya kelarin, dia kumpulin, naik kelas bareng gitu. Oke, ini nanti akan saya cut. Spill namanya siapa itu tadi? Ada namanya Michael Octavianus, tapi YouTube-nya beda. Nanti saya kasih di luar ini. Oke. Mulai lagi ya. Oke, cukup menarik ya, berarti project-nya project ilegal bisa dibilang ya? Iya, project ilegal, betul. Mengerjakan tugas teman. Oke, nggak apa-apa, tapi hitungannya dari situ seorang Fredrik belajar bikin program ya? Iya. Oke. Terus yang mau tanya lagi, kan ini balik lagi nih ke topik awal, as a startup. Kenapa saya bisa undang kamu di sini, kan pasti ada alasannya juga kan ya, Fred ya? Iya. Ya, salah satunya karena ya Fredrik ini dia bikin ide startup, terus dia ikut lomba di kampus, dan terhitungnya sekarang dia juara. Ya, dapat juara terbaik lah. 1, teman-teman gitu. Dan ya di sini kenapa dari tadi saya sedikit kaget dan wow, itu karena Fredrik ini di startupnya ini dia itu as a developer atau disebut juga CTO, Chief Technology Officer ya, atau apa saya lupa sampai. Ya itu, jadi CTO-nya. Nah, gak ada angin gak ada hujan, dia bahas kalau basicnya dia desain. Gimana nggak saya wow. Oke. Fred, kamu kan udah masuk sebagai perwakilan dari startup di kelasmu. Perwakilan startup atau perwakilan bisnis untuk ikut maju lomba ke tahapan internasional ya, hitungannya ya? Iya, internasional. Itu nanti kemana acaranya? Jadi sebenarnya tuan rumahnya itu Australia, Melbourne. Cuman karena masih pandemi, jadi untuk tahap ini kita kayaknya via Zoom. Oh, oke. Itu diadain kapan dan lain sebagainya? Diadain itu mulai lombanya itu tanggal 28 Mei. Itu kayaknya satu atau 2 hari kelar gitu loh lombanya. Oh, berarti bentar doang itu lombanya yang ini nanti? Itu langsung tahap presentasi gitu, Pak. Jadi sebenarnya nanti itu akan ada gini, Pak. Dia itu presentasinya akan di hari 28-29, tapi sebelum itu kayaknya dari pertengahan April nanti kita akan dikasih mentoring dari pihak lombanya. Mentoring untuk ngembangin, matengin si bisnis ini. Oke. Terus dari perwakilannya? Dari pihak lomba atau dari pihak kampus? Gimana, Pak? Dari perwakilannya ini yang maju siapa dari perwakilan kampus? Ada 2. Jadi yang pasti dibolehin maju dari lombanya itu juara 1 kita. Nah, tapi 5 besar yang masuk final kemarin, kalau mereka mau daftar pribadi, mereka boleh daftar, tapi nanti mereka akan diseleksi secara online dari lombanya langsung. Oke. Berarti yang udah pasti ya kelompokmu, cuman yang dari tim yang lain atau kelompok yang lain nanti akan diseleksi lagi semisal mereka mau ikut gitu ya? Iya, begitu. Oke. Terus ngomong-ngomong soal idemu atau si kelompokmu ini, dia itu apa sih sebenarnya? Bisnisnya ini apa sih? Atau maksudnya idemu ini apa sampai kamu bisa menang dan berada di titik ini? Oke. Secara garis besar ya, kalau idenya itu bagaimana startup kita ini ngebantu orang untuk menemukan potensinya dan mendapat karir sesuai potensi yang dia inginkan gitu. Oke, lumayan berat ya bahasanya. Oke. Terus dari yang ini kamu fasilitasnya gimana? Cara memfasilitasinya ya, maksudnya cara startup ini beraktivitas. Yep. Nah, jadi di gambaran garis besarnya kita akan ada pemberian kayak pertama mereka harus tes dulu bakat minat mereka di mana. Terus mereka akan diberikan pengetahuan tentang dunia kerja yang sesuai dengan bakat minat mereka hasil tes tadi. Setelah itu kita akan bantu mereka buat dapat pelatihan yang relevan dengan dunia kerja, bukan pelatihan akademik, tapi pelatihan yang langsung kurikulumnya dibuat untuk dunia kerja. Kemudian setelah itu mereka akan dievaluasi. Setelah dievaluasi ketika menurut kita sudah valid, kita akan bantu mereka untuk dapat pekerjaan gitu. Oke.
Jadi kayak kalian tuh intinya membantu orang tuh dapat pekerjaan gitu ya dari kalian ini ya. Iya. Tapi lebih lebih selektif lagi karena benar-benar diproses untuk capai yang hasil yang bagus lah. Terus Iya. saya mau tanya, asal muasal ide startup ini muncul tuh gimana sih? Oke. Jadi waktu itu kalau misalnya secara idenya itu tuh waktu itu saya ada diperkenalkan sama salah satu dosen di kampus dengan salah satu alumni dari kampus. Waktu itu untuk mengobrol, untuk membicarakan suatu Bentar-bentar. proyek lain. Berarti ini personal ya? Sebenarnya kalau hal itu tadi muncul tuh karena hal personal. Iya, jadi waktu itu bukan dari tim. Jadi waktu itu justru udah ada idenya dulu, baru dibentuk tim. Jadi justru diskusinya bukan sama timnya gitu. Diskusinya Oke, sama oke. orang lain. Gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut tadi yang tadi kronologinya itu. Oke, jadi waktu itu saya diperkenalkan sama salah satu alumni oleh dosen saya gitu. Nah, waktu itu untuk project lain sebenarnya diperkenalkannya. Jadi waktu itu ada project, ada lomba ya, ada lomba. Oke. Diperkenalkan sama orang ini nih untuk bisa diskusi gitu. Nah, si alumni ini salah satu pimpinan di suatu startup, tapi nggak tahu sekarang masih startup atau udah jadi misalnya unicorn gitu, nggak tahu juga. Tapi diperkenalkan dengan beliau di situ kita ngobrol gitu soal pengalaman beliau tentang dunia startup, dan akhirnya tercetus sebuah ide dari beliau kayak, kalian tahu nggak, banyak loh masalah ini di Indonesia, gimana kalau kamu nggak angkat, gimana kalau kamu angkat aja masalah tentang kualitas pekerja di Indonesia untuk ditingkatkan gitu. Nah, di saat itu saya nggak langsung angkat gitu. Di saat itu jeda beberapa hari saya sempat mikir apa kamu angkat dan sebagainya gitu. Tapi karena beliau cuma kasih ide seperti itu, kan kita belum kepikiran eksekusinya macam bagaimana kan gitu. Nah, terus seiring berjalan waktu saya kepikiran sesuatu gitu. Saya menyadari banyak orang Indonesia tuh kualitasnya nggak terjaga, kualitas kerjanya masih mungkin kurang, mungkin karena pendidikan yang didapatkan tidak sesuai dengan dunia kerja yang dibutuhkan dunia kerja gitu. Nah, tapi apakah cuma itu dasar permasalahannya? Saya balik lagi ke lebih personal ke diri saya gitu. Saya menyadari kalau misalnya saya juga dulu salah. Saya merasa passion saya di A, saya berputar gitu. Nah, di saat itu saya merasa bagaimana kalau misalnya ketika orang bilang dia suka dia mau bekerja A, tapi sebenarnya potensinya bukan di situ. Berarti sesuatu yang harusnya bisa maksimal di dia nggak akan keluar gitu. Nah, bagaimana caranya kita ngebantu dia untuk tahu dulu potensinya apa, baru dia tahu dunia kerjanya seperti apa, baru akhirnya dia siap untuk dunia kerjanya kan. Nah, barulah tadi muncul ide sepanjang tadi aktivitas yang tadi saya sebutin sebelumnya. Oke, oke, oke. Lumayan menarik ya idenya munculnya ya. Dari secara personal tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, terus gitu. Terus kamu sudah ngomong sama yang berkaitan atau ide. Sorry jadi belepotan ngomongnya. Jadi kamu udah ngomong atau sudah bicara sama beliau yang sudah ngasih ide ke kamu ini? Karena kan hitungannya dari ceritamu tadi kan kenapa saya sampai belepotan, karena jujur nggak nyangka idenya dari cerita kayak gitu terus tiba-tiba jadi muncul pemikiran solvingnya kayak mana dan lain sebagainya. Terus kalian eksekusi dan sampai di titik ini, kalian udah tanya belum sama yang beliaunya itu? Maksudnya udah minta izin nggak kalau ini sebenarnya kan ide dari mereka, dari beliau nih. Terus kalian eksekusi versinya kalian ini kayak gitu. Nanti apakah nggak dari kalian ini nggak akan timbul pertanyaan kayak, wah idenya nggak murni dari kalian nih, wah gini-gini dan lain sebagainya ketika kalian nanti suatu saat sudah terkenal di mana-mana atau gimana kan? Kayak gitu muncul pertanyaan gitu kan gimana gitu. Udah kalian tanya-tanya belum ke beliau? Oke, jadi untuk masalah ini puji Tuhan udah kita tanya, kita buat saya pribadi karena dari tim yang sekarang sama saya cuman saya yang tahu beliau gitu. Jadi dari saya pribadi saya udah kontak beliau gitu. Saya bilang kayak, Kak, ini saya bawa ide kakak dan puji Tuhan kita juara dan sebagainya, akhirnya kita memutuskan untuk eksekusi gitu. Nah, masalahnya ini adalah ide kakak gitu, apakah kakak nggak keberatan untuk saya yang angkat ini jadi bisnis saya dan sebagainya. Dan puji Tuhan si beliau juga kayak oke, it's fine gitu ya. Ini kayak dia bilang, oh itu oke aja, ini adalah market bebas bro katanya, ambil aja, kalau kamu bisa eksekusi jalankan, itu jauh lebih baik. Oke. Jadi sangat bersyukur ternyata beliau nggak ngerasa
merasa dirugikan gitu. Soalnya kan dari ceritamu tadi kan, ini kan ide tercetus nih bukan murni dari ketika kalian diskusi gitu ya, tapi diskusi secara personal pribadi yang tiba-tiba muncullah ide ini tadi yang kemudian kalian merasa kayak, oh kayaknya bisa nih dieksekusi, tapi pakai ini atau gimana dan lain sebagainya. Terus muncullah ide kalian ini. Makanya tadi muncul pertanyaan saya, kalian udah minta izin belum? Nanti takutnya ketika sudah gede suatu saat ada yang nge-blow up. Wah ini nggak bisa nih, wah ini gini nih, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Ya karena kan konotasinya gini ya Fred ya. Kan semakin gede seseorang kan suatu saat tetap ada anginnya gitu loh. Semakin tinggi pohon kan suatu saat tetap ada anginnya. Yang ngomong inilah, ngomong itulah, kayak gitu kan nggak ada yang tahu juga. Makanya saya konfirmasi aja daripada nanti hal itu muncul, nggak ada angin, nggak ada hujan, kalian kayak di pojokan karena hal tersebut kan nggak lucu gitu. Oke, terus berarti arti startup bagi kamu tuh, arti startupmu ini sekarang bagi kamu tuh apa? Karena kan Arti startupnya saya ini ya, untuk saya ya. Ya, startup ini sih bagi saya sangat bermakna ya. Jadi karena dari dulu kan mimpinya juga pengen bangun startup, karena sejujurnya saya sering banget melihat sesuatu yang sebenarnya menurut saya bisa saya ubah. Dan menurut saya salah satu hal yang bisa saya lakukan untuk mengubah itu adalah sesuatu seperti membangun startup gitu. Karena saya emang tertarik di dunia itu gitu. Cuman seperti yang diceritain tadi, kayaknya startup saya banyak yang mangkrak gitu. Jadi ya, pada akhirnya sekarang saya merasa ide ini cukup matang dan ya lumayan bisa karena divalidasi juga kan dari lomba, akhirnya kita bisa, puji Tuhan kita juara. Mungkin itu bisa menjadi salah satu validasi kalau ide ini cukup bisa dilaksanakan. Akhirnya di saat itulah saya merasa ya udah, ini saatnya harus benar-benar kita jadi ini nih. Karena menurut saya seperti yang saya bilang tadi, startup itu adalah perusahaan yang dibangun untuk menyelesaikan masalah yang ada, dan masalah tentang pengangguran, kemiskinan dan sebagainya ini bisa dijawab dengan startup ini gitu. Oke, bahasanya tinggi ya, melo gimana gitu. Oke, dan saya mau tanya secara personalnya kamu, rasanya kamu akhirnya sampai di titik ini tuh perasaanmu gimana? Oke, sebenarnya ya untuk sampai di titik ini ada senang dan ada masih ragu-ragunya ya. Karena mungkin kalau senangnya ya udah ada indikatornya gitu. Saya belum bilang saya berhasil atau saya sukses ya, karena ini saya anggap ini permulaan gitu. Tapi karena saya punya targetnya kayak misalnya, saya bangun startup gitu, harus jadi sebuah perusahaan yang punya profit dan sebagainya, dan benar-benar menjawab pertanyaan apakah startup ini menyelesaikan masalah banyak orang. Kalau sekarang startup ini belum menyelesaikan masalah banyak orang gitu, ini masih permulaan gitu, ini masih baru kita juara di sini gitu. Jadi tapi setidaknya ini adalah indikator kalau ini adalah progresnya kita gitu, indikator kalau kita mencapai sesuatu gitu. Jadi menurut saya hal yang saya syukuri adalah saya berprogres, tim saya berprogres, tapi yang menjadi keraguan saya adalah tujuan kita masih jauh panjang gitu, perjuangan kita masih jauh di depan gitu, masih bukan ini tujuan kita sebenarnya. Oke. Terus dari omonganmu tadi, berarti kamu masih ada tujuan untuk kamu mau mengkomersilkan atau mau mengumumkan si idemu ini tadi? Lebih tepatnya kita ingin ini benar-benar menjadi startup yang mungkin nanti bisa jadi unicorn atau dekakorn. Wah. Terus bisa menjawab permasalahan yang ada gitu. Karena sebenarnya dari ide startup ini saya mungkin ini juga salah juga ya. Saya udah berpikir cukup jauh gitu apa yang bisa kita lakukan dengan startup ini kalau kita benar-benar berhasil gitu. Sebenarnya dari saya pribadi, saya bukan berpikir nanti saya akan menjadi orang yang sukses dan sebagainya, tapi saya berpikir adalah bagaimana startup ini benar-benar menyelesaikan masalah orang lain gitu. Dan sebenarnya saya udah punya banyak ide-ide yang bisa dijalankan bersama startup ini gitu. Walaupun padahal startup ini belum jadi perusahaan gitu. Tapi ide yang lain tuh udah ada gitu. Tapi mau gimana gitu. Emang dari dulu anaknya kayak gitu gitu. Jadi bentar, ngekat, sorry ngekat. Ide yang lain maksudnya? Iya. Berarti secara berjalannya kamu ikut lomba ini atau kegiatan ini berarti ada bermunculan ide-ide yang lain. Seperti yang kamu ceritakan di awal tadi, kamu ada sekitar 1-2 ide yang ada juga gitu ya? Iya, jadi dari satu ide ini malah berkembang bisa jadi banyak gitu. Boleh di-spill nggak idenya tuh apa? Oke.
Boleh sih mungkin untuk sedikit garis besarnya ya. Oke. Nah, jadi sekarang ini si ide ini, startup ini itu akan menjadi fondasi karena tujuannya adalah mengembangkan potensi. Nah, mengembang potensi itu banyak aspek gitu. Sepertinya saat ini saya lagi fokuskan adalah mengembangkan potensi dengan bidang digital gitu, membantu orang bisa menemukan skillnya, berlatih skillnya melalui digital gitu, melalui HP atau website gitu, dia mengakses digital gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang di warga bawah gitu, orang-orang kaum marginal gitu, orang-orang yang untuk makan aja sulit gitu. Kan tidak mungkin kita mau membantu mereka untuk hidup lebih baik, tapi kita suruh, oh ya udah pakai HP-mu nonton video pembelajaran kita, kan nggak mungkin gitu. Nah itu bagaimana caranya? Toh sebenarnya kan mereka juga perlu dibantu gitu. Masa kita harus menutup sebelah mata, kita fokus dengan orang yang bisa kita bantu aja, yang ini nggak kita bantu. Dari situ kita muncul ide lain, bagaimana kita menaungi mereka juga gitu. Itu ide yang kedua gitu. Sebenarnya ada satu lagi gitu. Tapi yang satu lagi lebih ke pengembangan mahasiswa-mahasiswa sih. Tapi intinya tetap pengembangan potensi. Berarti kalau yang secara garis besarnya yang kamu majuin ini, oh iya, ini boleh di-spill nggak namanya? Oke, boleh. Kalau yang resminya? Yang resmi itu Sinergi Potensi Indonesia. Sinergi Potensi Indonesia. Nah, untuk nama produknya itu Punya Karir, tanpa spasi. Punya Karir. Oke. Itu untuk yang sekarang dijalanin ini ya, yang jadi perwakilan maju ini ya? Iya, betul. Ini yang untuk lombanya. Oke. Keren juga ya namanya ya. Sinergi Potensi Indonesia. Terus itu dari Sinergi Potensi Indonesia tadi punya ide lagi mau membantu untuk mengembangkan skill kerja dari orang-orang yang belum mampu atau tidak mampu. Bener ya tadi ya? Iya, betul. Terus tadi yang satunya mau mengembangkan potensi yang dari segi mahasiswa. Tapi itu kalau mengembangkan potensi, ini bukannya nanti arahnya jadi kayak pelatihan-pelatihan gitu. Bukannya kalau saingannya kayak gitu, ide-ide bisnis yang serupa pelatihan-pelatihan itu juga banyak ya, Fred ya? Oh ya, pasti ada banyak. Tapi kalau dari kitanya, kalau dari sisi idealnya ya, saya berpikir mereka itu bukan saingan kita, karena sejujurnya dengan hadirnya mereka yang udah ada, berarti mereka sudah membangun membangun habit, kebiasaan orang, membangun lingkungan terhadap ada loh pembelajaran, pelatihan dari sistem online gini. Ya sebenarnya secara tidak langsung memudahkan kita bukan menjadi pihak pertama yang harus mengedukasi masyarakat kayak kamu bisa belajar loh lewat internet gitu. Tapi dengan hadirnya mereka udah membuka jalan itu gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi bisnis mungkin kita akan sedikit bersinggungan sama mereka mungkin, tapi ya inilah kita gitu. Kita hadir dengan unique proposition kan. Kita punya value kita yang berbeda gitu. Apa yang kita tawarkan berbeda dari yang mereka tawarkan. Mungkin didengar secara garis besar lo sama pelatihan gitu, tapi cara kerja kita dan lain-lain itu berbeda. Jadi nanti tergantung customer yang kita cari, mereka akan lebih tertarik ke kita gitu. Oke. Berarti udah ada kayak semacam plan untuk ngadepin hal itu tadi ya? Kan hitungannya hal-hal itu pasti nanti akan jadi pertanyaan ketika si Sinergi Potensi Indonesia ini disingkat apa sih? SPI ya? Ya, SPI. Kalau si SPI ini nanti tiba-tiba udah berjalan nih, terus sudah mulai kembang ke arah-arah yang tadi dan lain sebagainya, kan bukannya suatu saat nanti bagi orang lain itu kayak wah apa bedanya lah ini dan lain sebagainya, kayak wah ini udah ngejawab mah, ini di platform sebelah tuh udah ngejawab, oh ini di situ tuh udah ngejawab sih, ngapain harus ikut SPI kayak gitu. Berarti dari seginya kalian sendiri udah ada ancang-ancang atau kayak persiapan semisal hal-hal itu tadi terjadi? Iya, betul sekali. Oke, saya nggak mau tanya sih strategi apa dan lain sebagainya, ancang-ancang kayak mana. Oke, saya nggak akan tanya sih, maksudnya kalau nanti ancang-ancang seperti apa, kemudian yang akan cara-caranya kalian kayak gimana, karena itu hitungannya pribadinya kalian lah, nggak mau saya bahas lah. Tapi berarti gini, semisal dari lomba ini kalian mau ke komersil itu kayak mana ini? Apakah dari lomba ini sudah membantu nanti untuk kalian komersil atau gimana? Oh, kalau
kalau memang kita berhasil menjadi juara, puji Tuhan, juara di sini, kita emang udah dapat pendanaan. Tapi kan maunya itu pendanaan segede apapun, uang ini harus berputar gitu. Pendanaan ini harus berputar. Dari bagaimana cara komersilnya mungkin bisa sedikit ada bocoran, itu kita akan ada yang namanya menggunakan Google AdSense. Jadi nanti ada periklanan gitu kan. Oke. Itu sedikit bocoran aja ya, sedikit yang mungkin 0,001% dari spill-spillnya Fredrik. Oke. Terus saya mau tanya, tadi kan kalau kamu dari cerita kan kamu sampai di titik ini kan ada rasa seneng, ada kemudian rasa kayak ragu-ragu juga, yakin apa enggak. Tapi saya mau tanya, sebenarnya kamu sampai di titik ini tuh ada yang nyemangatin nggak sih? Entah keluargamu kah, atau teman terdekatmu, dan lain sebagainya kayak gitu, yang kamu tuh akhirnya sampai di titik ini tuh, meskipun kamu perasaannya campur aduk tuh kayak masih, wah, ini tuh nggak mungkin ada di titik ini, kayak dari perjuangan sendiri pasti tetap ada rasa-rasa nggak nyamannya juga, kayak tadi, pasti perasaan ketika orang iseng nih, timmu tanya, ini sebenarnya idemu atau bukan, atau apa, dan lain sebagainya kayak gitu, tiba-tiba ada orang yang tanya gitu kan, tetap di satu sisi pasti seorang Fred kan ya, manusia biasa ya, pasti ada ngerasain rasanya kayak, wah nggak mungkin nih, dan lain sebagainya, ngerasa titik down, terus tiba-tiba balik lagi, semangat lagi, kayak gitu. Ada nggak sih yang sampai sekarang support kamu, keluargamu kah, atau apa gitu? Oh, ada beberapa orang, dari keluarga juga ada gitu, dari saudara juga ada, dan dari pihak luar juga ada, termasuk dosen yang kenalin saya dengan CTO itu, wah itu dosennya sangat support sih. Jadi menurut saya sangat luar biasa, maksudnya beliau itu hanya dosen saya gitu, tapi maksudnya ngapain dia sampai begitu gitu buat saya gitu. Nah, jadi di saat itu saya ngerasa kayak, oh ketika orang lain percaya sama saya dengan potensi saya, kenapa saya harus ragu? Dan sebenarnya ada beberapa dosen juga yang kayak, oh ya kamu punya potensi sebagainya. Jadi mungkin orang-orang seperti mereka yang membuat saya kayak, kenapa saya harus takut untuk mencoba gitu. Segagal-gagalnya saya, orang lain percaya sama saya gitu. Kalau saya gagal di sini, berarti di tempat lain saya akan punya peluang lain gitu. Oke, kayaknya bahasanya lumayan berat ya. Penjelasannya lumayan berat juga ya ternyata ya, dari yang kayak gitu. Terus saya mau tanya, pasti kan sampai di titik ini banyak pembelajaran nih. Apakah pernah ngalamin sebelum sampai di titik kamu menang nih? Apakah sebelumnya kamu juga ngerasa kayak, wah ini nggak mungkin menang nih, dan lain sebagainya? Atau pernah, atau maybe kamu jangan-jangan udah pernah ngangkat ini ke suatu kegiatan yang lain, atau kayak mana, terus tiba-tiba ditolak orang, atau kamu nawarin ke teman-temanmu bilang, oh nggak mungkin lah Fred, gini-gini, terus akhirnya nggak jadi dieksekusi, atau gimana, mungkin, atau ada pengalaman-pengalaman yang lain gitu? Oh, kalau soal pengalaman itu tentu ada banyak gitu. Salah satu alasan kenapa sepertinya ceritanya project saya banyak yang mangkrak, project startup ya, kalau project pribadi selalu selesai dengan baik gitu. Tapi kalau project startup, kenapa banyak yang gagal dari SMK? Ya pertama, selain kurangnya pengalaman, kedua adalah kurangnya tim yang solid gitu. Salah satu masalah terbesar saya adalah ketika saya punya mimpi, punya ketertarikan di dunia startup, tapi kan lingkungan saya belum tentu tertarik gitu. Nah, sedangkan saya waktu itu membentuk tim itu dari teman-teman, dari orang-orang yang punya kemampuan coding dan sebagainya gitu. Tapi bukan itu sebenarnya kuncinya. Setelah sekian kali gagal, saya belajar satu hal, bukan itu kuncinya gitu. Ketika ingin bangun startup, carilah orang yang memang kamu bisa percaya dan punya visi yang sama gitu. Nah, kalau misalnya ide ini, apakah pernah diikutkan kegiatan lain? Sebenarnya pernah diikutin lomba di tempat lain gitu. Dan waktu itu mungkin kitanya juga belum beruntung dan belum siap, kitanya nggak berhasil masuk ke tahap presentasi gitu. Kita baru masuk ke tahap pengumpulan proposal. Kita kalah di situ. Waktu itu saya sedikit masih egois dan mengatakan kenapa kita kalah gitu. Perasaan data kita sangat valid, kita sangat survei yang sangat dalam, kita juga udah sangat matang gitu. Dan ternyata gagal gitu. Dan pada waktu itu, dan balik lagi waktu itu saya dan tim saya yang waktu itu berkata, oh kita menang kalah di sini nggak apa-apa, kita akan tetap lanjut, kita akan bangun startup ini. Ya saya dengan bangganya mengatakan itu juga ke mereka gitu. Ya dengan sangat naif gitu kan. Lalu pada ketika lomba itu nggak tembus final, ya udah timnya akan berhenti gitu, berhenti bergerak gitu.
walaupun yang katanya kita akan berjuang gitu, kita akan jadi ini, tapi timnya berhenti gitu ya. Saya nggak akan bisa. Loh, kok bisa? Mau apa? Sorry ngekat, kok bisa jadi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, hilang visi? Mungkin gimana ya? Ketika mereka bilang iya kita akan lanjut walaupun kita kalah, ya itu ketika vibe-nya masih adalah kita akan lomba nih. Mereka punya ekspektasi kita pasti juara dan sebagainya gitu. Karena sebenarnya waktu itu kita berpikirnya, kita udah punya produk gitu. Di saat orang-orang lain mengumpulkan proposal baru ide, kita udah bikin produknya gitu. Udah bisa diakses dan sebagainya. Kita ngerasa, ini kita pasti juara nih gitu-gitu. Tapi ketika ternyata kerja keras kita gagal, maksudnya kita nggak lolos proposal dan sebagainya, mungkin mereka udah kayak ya habisin waktu deh, udah ngapain gitu. Mungkin gitu, saya juga kurang tahu ya, karena sejujurnya saya cukup kecewa ya, karena balik lagi saya itu di dunia startup itu bukan karena tujuan yang mendapatkan sesuatu apa gitu, tapi tujuan saya adalah saya emang ingin menyelesaikan masalah yang ada gitu. Jadi ketika saya gagal di situ, saya menjadi satu-satunya dalam tim itu yang bergerak gitu. Saya tetap ngoding. Saya waktu itu posisi saya udah jadi CTO kan. Jadi saya di situ tetap ngoding gitu. Pagi sampai malam ngoding. Cuman ketika satu titik saya ngerasa tiap kali malam saya berhenti ngoding dan saya mau tidur, saya main HP, saya ngerasa saya seperti berjuang sendiri. Kalau saya kayaknya kalau saya bisa sorry ya Fred ya, ini saya sambil ketawa karena saya ngerasa kayak ini ceritanya lucu tapi campur sedih, gimana, bingung. Di saat itu saya berpikir, kalau ini saya bisa cuman saya berjuang terus perusahaannya jadi, nggak mungkin ada orang yang gagal bikin startup deh. Saya bukan orang yang bisa, maksudnya saya bukan Superman atau bukan dewa yang turun ke dunia bikin startup sendiri terus sukses gitu. Siapa saya gitu. Akhirnya waktu itu kita memutuskan, saya ngobrol dengan tim, gimana kita mau lanjut atau enggak. Dan waktu itu dibilang beri mereka kesempatan 1 bulan, ternyata 1 bulan itu tidak menghasilkan apa-apa gitu. Akhirnya kita bilang, jadi gimana, kita bubar atau gimana? Tidak ada yang respon dan sebagainya. Ya udah, kita bilang ya udah break kan. Kita break, terus mereka juga ya dengan alasan mereka denial dengan mengatakan ya mereka sibuk, mereka kuliah dan sebagainya. Ya udah, balik lagi, kalau emang mereka ini bukan mimpi mereka, aku nggak bisa memaksakan mimpiku ke mimpi mereka. Jadi ya gitu. Oke. Lumayan curcol berat ya Fred ya. Dalam juga ceritanya ya. Itu hitungannya momen pembelajaran yang paling dalamnya adalah dari solidaritas tim. Iya betul. Tapi untuk momen pembelajaran yang lain kayak pemecahan masalah dan lain sebagainya enggak ya. Tapi lebih ke arah sejauh yang kamu tangkap sejauh ini dalam mengikuti banyak kegiatan adalah solidaritas tim. Karena memang kamu cerita tadi dari SMK sampai sekarang di titik ini, untuk terbentuk tim ini kayak susah banget gitu. Iya. Tapi saya mau tanya. Oke, gimana? Mau ngomong apa dulu? Silakan. Kalau untuk segi kayak pendalaman dan sebagainya, itu juga akan dipengaruhi oleh tim sih ya, menurut saya. Karena ketika sekarang saya berdiri dengan tim yang baru, itu juga adalah teman-teman dari circle saya, maksudnya teman-teman yang bisa saya percaya dengan latar belakang, ada yang anak ekonomi, ada yang anak TI gitu, ada yang programmer, ada yang anak SI, ada yang anak desain. Ketika kami jadi satu, sekarang jadi satu tim, ketika kita brainstorming, kita baru ngerasa kayak, oh iya, kita punya banyak sekali kekurangan di dalam startup ini, dan akhirnya kita asah yang baru akhirnya kita lihat hasilnya, kita juara di sini. Mungkin waktu itu kalau kita sudah sekompleks ini atau sudah sesiap ini, mungkin waktu itu di lomba itu kita juga bisa gitu. Cuman pada waktu itu kita satu jurusan semua, kita cara pikirnya sama, mungkin yang hal itu yang membuat kita tidak bisa menemukan celah dari ide-ide kita ini. Mungkin saat ini juga sebenarnya ide ini masih banyak celah gitu. Cuman puji Tuhan setidaknya sekarang kita mulai, aku pribadi justru udah mulai menyadari kayak, oh iya, kita tuh butuh banyak perspektif yang berbeda. Lumayan dalam ya. Ini tadi sedikit bahas yang terkait jurusan. Emang kalian jurusan apa emang? Kalau dari tim lama itu, dari tim sebelumnya itu kita sistem informasi semuanya. Oh. Okay. Kalau yang tim baru? Tim baru itu beraneka ragam. Ada yang anak sistem informasi, ada anak hukum, ada anak desain, ada anak animasi, ada anak marketing, ada anak akuntansi.
Dan saya sebenarnya kan anak sistem informasi, cuman posisi saya di sana lebih ke anak TI, saya lebih ke produk full gitu. Oke. Nggak ada berhubungan sama desain lagi kayak kamu masa lalu dulu. Oh enggak, kan sekarang udah ada tim desainnya sekarang. Oke. Apakah dari tim desainmu yang sekarang ini ada yang kayak mengganggumu gitu, kayak maksudnya dalam arti kayak wah kamu desainnya nggak bisa gini nih dan lain sebagainya, kayak di satu sisi kamu muncul perasaan itu karena kamu pengen membalaskan dendam masa lalu gitu atau gimana? Ini sedikit Karena- OOT sih. Mungkin karena saya itu ya dulu, saya kan anak desain, saya juga gitu ya. Oh sebenarnya mungkin ini juga karena patah hati itu ya. Jadi justru ketika saya gagal di situ dan akhirnya saya beralih jurusan, saya sama sekali nggak sentuh desain lagi, dan saya bahkan lebih kayak nggak mau ngurus desain lagi. Jadi kayak bomat gitu ya, maksudnya bodo amat lah. Jadi gitu. Jadi setiap kali orang kasih desain ke saya, pemikiran saya desain dia udah pasti lebih bagus dari saya gitu. Oke. Ini yang bikin saya dari tadi semi-semi campur antara kadang tegang serius terus ketawa, tegang terus ketawa. Pemikirannya seorang Fredrik tuh aneh-aneh gitu loh. Nggak pernah itu kayak tadi. Ya desain dia tuh kayaknya lebih bagus. Terus ada yang ngomong, ya kayaknya ini timnya nggak solid, kita break aja dan sebagainya. Kayak saya bukan dewa ya, iya nggak ada yang ngomong kamu dewa juga gitu loh. Oke. Terus saya tanya, sekarang yang tim kamu emang sesolid apa? Puji Tuhan tim kita kalau saya bilang sangat solid ya, saya nggak mau naif lagi. Tapi lebih baik ya yang sekarang. Jadi maksudnya kita juga kerja 24 jam? Tidak dipantau, tapi kita punya schedule di mana setiap kita memberi target untuk kita setiap harinya. Jadi ketika misalnya kita tuh pasang target harian dan pasang target periode. Misalnya kita akan lomba di 28 Mei. Kita pasang target tanggal 20, kita udah harus punya hasil seperti apa, tanggal 10 kita punya hasil seperti apa, tanggal 20 April kita punya hasil seperti apa gitu. Nah, nanti dari hasil-hasil itu, di setiap harinya apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi, kita akan lihat progresnya mereka itu dari hasil kerjanya. Ketika misalnya hari ini mereka tidak bisa kerja, ya tidak apa-apa. Tapi yang harus mereka capai adalah target di mana misalnya 10 April tadi, atau 20 April tadi. Jadi kalau misalnya sekarang mereka nggak bisa kejar target harian mereka, nggak apa-apa. Berarti di hari-hari berikutnya mereka harus rekap supaya tanggal 20 itu tetap targetnya tercapai. Yang kita tuju tuh itu. Tapi setiap harinya mereka kerja atau nggak kerja, mereka harus laporan di grup kayak, hari ini aku belum sempat kerja loh. Tujuannya adalah bukan supaya kelihatan, oh anak ini malas atau bukan. Tapi lebih ke supaya teman-teman lain akan tahu saya tidak sedang sendiri gitu. Saya punya tim, teman-teman saya juga sedang bekerja gitu. Jadi saya tidak merasa saya berjuang sendiri. Itu tujuannya sih. Dan itu dijalankan sampai sekarang. Masih sangat baik. Oke. Bahasanya sekali lagi saya tekankan adalah cukup dalam ya bahasanya seorang Fredrik. Karena gini, dari tadi kayaknya cerita tuh panjang kali lebar tuh, memang arahnya kan kayak hampir sebagian besar kayak perjuangannya Fredrik sampai di titik ini tuh kayaknya berat. Dan nggak sembarangan kayak celing langsung jadi kayak gitu, enggak. Sekarang pertanyaan saya lagi, Fred, seberapa yakin kamu startup ini akan menang di detik terakhir ini? Dari lomba ya? Dari lomba. Untuk tahap berikutnya ini saya rasa kita bisa berapa persen deh? 90 lah. Itu adalah itu adalah kalau misalnya harapannya 100%, tapi ambisiusnya 90%. Tapi kalau melihat dari eksekusi sekarang kayaknya masih gitu. Oke. Saya mau tanya lagi, seberapa yakin kemungkinan besar semisal startup ini nggak lolos ya, seberapa yakin kemungkinan besar startup ini akan berkembang? Tetap berjalan gitu lah. Wah, itu pertanyaan sangat menarik gitu. Karena melihat dari sebelum-sebelumnya kan, saya akan tetap jalanin startup ini, tapi Oke, saya nggak mau jawab seperti dulu gitu. Tapi kalau ditanya persenan sekarang akan jalan seberapa itu, ini akan lebih mungkin 70, 60, tapi akan lebih cenderung akan berjalan gitu. Bentar. Yang dulu emang nggak sampai titik segitu persen tadi? Oh, kalau dulu saya justru akan bilang 100% kami akan jalan.
Wow. Oke, Kalau terus? dulu, kalau sekarang kayaknya 50, 60, 70 lah. Nah, 70 udah paling maksimal, itu udah paling maksimal tim ini tetap akan jalan walaupun itu. Paling enggak gini, yang saya bisa jamin adalah dari kami semua, paling enggak beberapa orang akan tetap jalan. Walaupun yang lain akan mundur, tapi tetap ide ini akan terus jalan walaupun akan ada tim baru. Itu paling enggak. Itu saya bisa jamin. Oh. Tapi apakah akan, kalau misal kita nggak berhasil di sini, apakah semuanya akan tetap bersama tim itu? Saya tidak bilang begitu. Tapi tetap akan ada beberapa orang yang akan tetap berjalan bersama. Itu saya bilang. Karena di tim ini dibentuk dari pertemanan satu circle. Jadi emang kita saling percaya, kita emang udah saling kenal gitu. Jadi segagal-gagalnya pun kita udah tahu satu sama lain. Berarti kayak udahlah terima nasib gitu ya, maksudnya. Terima nasib dalam artian oh ya udah nanti gagal bersama gitu. Tapi berarti kalau misal nih, kalau tadi kan menang dapat pendanaan. Kalau nggak menang, kalian jalan kayak mana dong? Nah, ini karena jadi fitur awal dari startup kita itu bisa kita jalanin dari kitanya gitu. Kita bisa bikin produknya kita sendiri. Kita nggak harus butuh pihak ketiga dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita bisa berjuang aja dulu sendiri sampai akhirnya kita bisa masukin Google AdSense di tempat kita gitu. Jadi kita bisa dapat kecil-kecil, dapat dana, kita dapat user, kita dapat traffic, pengunjung dan sebagainya. Yang mungkin data itu nanti kalau kita butuh investor, baru kita apply ke investor kayak, oh kami udah punya pendanaan dari Google AdSense segini, bisa dapat segini, aktivitas kunjungan kita segini, trafficnya, terus user kita udah segini loh. Ini nanti kedepannya bisa berkembang lagi gini-gini. Tertarik nggak gabung sama kita? Mungkin kita bisa menggunakan data-data itu untuk cari investor secara mandiri. Oke. Pemikirannya lumayan dalam ya teman-teman ya. Di sini jujur for your information saya nggak mau terlalu kayak ngasih saran karena takutnya nanti ada yang keliru dan lain sebagainya ya. Mungkin saya dengerin aja karena hampir sebagian besar di sini kayak dengernya ceritanya unik gitu loh, nggak ada angin nggak ada hujan gitu dan optimis sekali ceritanya ya. Padahal dia tadi cerita dia awalnya nggak optimis loh teman-teman, dia optimis banget. Oke. Berarti semisal tim ini kalah menang tetap maju ya? Untuk beberapa orang akan tetap maju. Wait, kayaknya ngomongnya langsung mantap sekali. Oke deh, kayaknya saya cukup untuk mengulik hal-hal terkait dengan hal itu karena saya nggak mau ikut gimana ya. Ya kena sih hype-nya tuh kena, cuman saya nggak mau kayak wah ini nggak bisa gini, tetap gini. Masa depan tetap ada di jalurnya masing-masing dan di takdirnya masing-masing dan tetap yang menentukan siapa, ya menentukan kalian gitu. Mau nanti ini setelah eksekusi jadi kah atau nanti setelah ini kayak mana dan lain sebagainya ya, saya harap memang apapun itu tetap yang positif dan terbaik lah buat kalian. Gitu aja. Oke, gitu Fred. Karena saya nggak pengen ngelebihin dari topik kita hari ini, pembahasannya kan lumayan dalam nih, startup dan perkembangannya gitu ya. Jadi ya terima kasih atas waktunya sudah mau jadi teman podcast malam hari ini. Oke. Dan saya harap nanti misal saya invite di luar ini dan lain sebagainya tetap bisa ya. Jangan terus tiba-tiba, Pak, saya kayaknya sibuk nih dan lain sebagainya. Wow. Siap. Oke, gitu aja ya Fred ya. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sekali lagi saya tekankan, kalau misal kalian pengen kepo-kepo terkait dengan startupnya ini apa dan lain sebagainya, kenapa saya nggak mau spill dan lain sebagainya, karena ini nanti akan ikut lomba. Dan kalian akan tahu sendiri dari lomba itu, ini startupnya apa, dan lain sebagainya. Bahkan, kalau nggak salah, startup ini juga sudah punya link website-nya. Dan nanti kalian bisa kepo-kepoin mungkin di description box yang ada. Nanti kalian bisa langsung kepo-kepoin terkait dengan startup ini kayak mana, gitu. Oke, begitu aja. Terima kasih, Fredrik, dan juga terima kasih semuanya. Selamat malam, dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu di next podcast. Thank you, teman-teman. See you. Oke.